Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 23 Muharram 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 November 2013. InsyaAllah kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, yaitu kita masih berada di Adhkarus Sabah wal Masa, dzikir pagi dan dzikir sore. Kita masih berhenti di doa dzikir pagi dan sore nomor 8, atau nomor lengkapnya adalah nomor 82. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Yang ini dibaca 3 kali pada waktu pagi dan sore, dan kita membahas panjang lebar tentang azab kubur. Yang lalu sudah kita bahas mulai dari sakaratul maut, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Kemudian juga tentang husnul khotimah, su'ul khotimah, tanda-tandanya, sebab-sebabnya. Dan kita masih melanjutkan. Dan insyaAllah nanti kita bahas tuntas sampai kiamat, sampai surga dan neraka. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang 2 macam manusia ketika meninggal dunia. Yang mana 2 macam manusia ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, rawinya dari sahabat adalah Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari. Demikian pula Imam Muslim juga diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari, bahwasanya sahabat Abu Qatadah ini bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama murra alaihi bi janazah. Waktu itu ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu. Mustarih artinya istirahat. Mustarah minhu istirahat dari dia. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu? Ya Rasulullah, apa maksud Anda? Orang yang istirahat dan orang yang
istirahat dari dia. Qala, beliau bersabda, ini penjelasannya, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman kalau meninggal dunia itu istirahat dari kepayahan dunia dan gangguan-gangguan dunia menuju rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'abdul fajir yastarihu minhul 'ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Sementara seorang hamba yang jahat, yang bergelimang dalam dosa, ketika dia meninggal dunia, maka manusia istirahat dari dia, negara istirahat dari dia, pohon-pohon istirahat dari dia, dan binatang-binatang melata istirahat dari dia. Nah, ini dua kelompok manusia ketika meninggal dunia. Pilihan ada di tangan kita. Ada orang ketika mati dia itu istirahat. Dia istirahat dari gangguan dunia, kepayahan dunia, capek-capek di dunia, menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menuju luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini orang baik. Ketika di dunia dia berbuat baik, dia rela bercapek-capek, berpayah-payah, dia selalu memberikan manfaat kepada umat. Dimanapun dia berada, dia selalu memberikan manfaat. Di rumah memberikan manfaat kepada keluarganya, di kampung memberikan manfaat kepada tetangga-tetangganya, di kantor, di pasar, di kampus, di sekolahan, dimanapun hidupnya bermanfaat. Sehingga ketika dia meninggal dunia, manusia merasa kehilangan. Kami kehilangan orang baik. Kami ditinggal mati oleh orang baik. Sementara orang itu dia mati bahagia, istirahat dari capeknya dunia, payahnya dunia, gangguan dunia, menuju luasnya ampunan Allah, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bahagia. Dan kita berusaha menjadi orang yang seperti ini. Jadi kita dulu lahir di dunia nangis. Lahir ke dunia kita nangis. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita tertawa, gembira, riang. Maka kita usahakan ketika kita mati, keadaannya kita balik. Ketika kita mati, kita yang tertawa. Orang-orang di sekitar kita menangis, menangisi kepergian kita. Ya. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi, anta waladatka ummuka bagian wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal 'amalan takunu idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kamu dilahirkan ibumu dalam keadaan nangis, sementara orang-orang di sekitarmu, bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, semuanya tertawa gembira ria. Maka beramallah dengan amal-amal soleh, sehingga nanti ketika kamu mati, ya, orang-orang di sekitarmu nangis semuanya, merasa kehilangan, sementara kamu tertawa gembira ria. Alangkah senangnya kalau kita menjadi orang yang seperti ini. Sebaliknya, orang yang kedua adalah orang yang fajir, yang bergelimang dalam dosa, orang jahat. Di rumahnya jahat, ganggu, menyakiti, hidupnya tidak bermanfaat. Di kampung dia jahat, ganggu tetangga-tetangganya, di kantor, di pasar, di kampus, di sekolahan, dimanapun dia berada, ganggu, menyakiti. Maka orang seperti ini ketika meninggal dunia, yang istirahat adalah
yang ditinggalkan. Bukan dia. Dia mati malah sengsara, dia disiksa karena dia amalannya buruk, dia orang jahat. Yang ditinggalkan malah senang semuanya. Yang ditinggalkan bersyukur. Ya. Manusia istirahat, negara istirahat, pohon istirahat, binatang melata juga istirahat. Karena orang jahat itu kan gitu ya, jahat kepada orang. Jahat kepada orang sehingga kalau dia mati orang itu senang. Coba seperti antum misalnya, ada orang jahat di kampung, pemabuk, yang mana kalau mabuk dia ganggu orang, narget, ya, mengancam, ngedor-ngedor rumahnya orang, selalu nakut-nakuti warga, mengancam stabilitas keamanan. Orang seperti ini ketika mati senang ndak antum? Senang apa enggak? Senang semuanya. Semuanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Wis gak ono sing ganggu maneh. Iya. Walaupun kita tetap mendoakan dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, mudah-mudahan Allah ya memaafkan, ya doa tetap ya adalah muslim kalau dia muslim. Tapi hati nurani kita nggak bisa dibohongi, kita senang. Orang jahat mati itu senang. Ya, ada orang suka mengganggu dakwah, ngacau dakwah, fitnah dakwah, ya pokoknya ngaco luar biasa. Ketika orang seperti ini mati senang enggak kita? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kok gak wingi-wingi ini gitu? Kan gitu ya. Walaupun kita tetap mendoakan, doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dia, mudah-mudahan teman-temannya dijadikan sadar, tidak gitu lagi, seperti itu. Dan seterusnya, tinggal kita kembangkan. Demikian pula negara istirahat. Ya, nah ini koruptor. Koruptor sekarang ini korupsinya tidak main-main ya, ratusan miliar. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan berapa? Lah orang-orang model gini kalau meninggal dunia, negara juga istirahat. Negaranya ini bersyukur. Kalau negara bisa ngomong ya bicara, alhamdulillah. Wong iku wis mati, gak korupsi maneh wis. Kalau buminya bisa ngomong juga mengatakan seperti itu. Ganggu negara, ngaco negara. Demikian pula pohon-pohon. Orang-orang jahat yang suka menebang pohon sembarangan. Padahal pohon itu di dalam Islam dilestarikan. Kita dianjurkan di dalam Islam menanam pohon, ganjarannya besar, bahkan termasuk sedekah jariyah. Menanam pohon itu sedekah jariyah, karena pohon itu manfaatnya banyak, menyerap air, ya, menyimpan air, melindungi dari banjir, dari longsor, kemudian juga dipakai untuk berteduh, menghindari panas, kemudian juga kalau ada buahnya, buahnya bisa dimakan, masya Allah. Jadi pohon itu programnya Islam, sedekah jariyah, termasuk terutama pohon kurma, terutama pohon kurma. Lah orang jahat suka menebang pohon, menebang pohon. Nah orang-orang model gini kalau mati pohon-pohon ini senang semuanya, alhamdulillah. Sing biasa nebangi pohon wis mati, seperti itu. Nggak main-main. Pohon di mana? Kalimantan sana. Berapa juta hektar dihabisi hanya oleh 1-2 orang saja. Ya. Setelah itu dibakar, katanya kebakaran hutan. Padahal habis dihabisi oleh dia. Itu pohon-pohon senang semuanya. Alhamdulillah, wis mati wongi. Wis gak ono sing nebangi pohon maneh. Kan aneh ya kadang manusia itu reformasi nebangi pohon. Apa hubungannya? Ini reformasi, pohon-pohon di mana-mana ditebang. Hubungannya apa? Mendolimi pohon. Kemudian juga binatang-binatang istirahat, karena orang jahat itu juga jahat kepada binatang. Kalau dia mancing ikan dibom. Mancing ikan boleh, jala boleh, ngebom jangan. Karena kalau ngebom itu merusak, ya merusak semua komunitas ikan, kampungnya ikan, negaranya ikan dirusak semuanya. Nah orang-orang jahat gini mati ikannya seneng, alhamdulillah, tidak ada yang ngebom lagi, ngebom ikan.
dan seterusnya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang ketika kita mati manusia merasa kehilangan dan kita istirahat, ataukah ketika kita mati manusia malah merasa senang dan kita yang sengsara? Na'udzubillah. Tentu kita berharap yang pertama tadi. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya lagi adalah sana'un nas 'alal mayyit, pujian manusia kepada orang mati. Ada orang mati dipuji oleh manusia. Ini ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadisnya ini semuanya sahih, bagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Ahkamul Janaiz. Melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan murra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa uthni 'alaiha khaira wa tataba'atil alsun bil khair faqalu kana ma 'alimna yuhibbullaha wa rasulah. Ada jenazah lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana manusia waktu itu memuji jenazah yang lewat itu. Mereka memuji, ya, satu orang muji, satunya muji lagi, bertubi-tubi, berganti-ganti, muji yang lain-lain, sambil mengatakan kami tidak mengetahui tentang dia kecuali dia itu adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami tahu orang ini adalah orang baik. Yang kami tahu orang ini adalah orang cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda wajabat wajabat wajabat, wajib wajib wajib. Nah, gitu aja. Lalu wa murra bi janazatin fa uthni 'alaiha syarra wa tataba'atil alsun bisyarr faqalu bi'sal mar'u kana fi dinillah. Lalu ada lagi jenazah yang lewat. Ternyata orang-orang mencela, menyebut keburukannya. Mereka mengatakan ini adalah orang yang buruk terhadap agama Allah. Orang ini buruk terhadap agama Allah, suka ganggu agama, ganggu dakwah orang ini, menghalang-halangi jalan dakwah. Orang mau beribadah dicegah, orang mau berbuat baik dihalang-halangi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat wajabat wajabat, wajib wajib wajib. Nah, gitu aja. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Fida laka abi wa ummi murra bi janazatin fa uthni 'alaiha khaira." Faqulta wajabat 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 wa murra bi janazatin fa uthni 'alaiha syarra faqulta wajabat wajabat wajabat. Wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku aku jadikan sebagai tebusan untukmu. Tadi ada jenazah yang lewat lalu dipuji oleh orang-orang dan Anda mengatakan wajib wajib wajib. Lalu ada jenazah lagi yang lewat, orang-orang menyebutkan keburukan tentang dia dan Anda mengatakan wajib wajib wajib. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kemudian beliau menjelaskan, man athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa man athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Orang yang kamu puji kebaikannya bahwa dia adalah orang baik, wajib untuknya syurga. Sementara orang yang kamu sebutkan keburukannya, kamu nilai dia adalah orang yang buruk, wajib atasnya neraka. Al-malaikatu syuhada Allah, al-malaikatu syuhada fillah fis sama wa antum syuhada Allah fil ard. Antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard. Malaikat adalah saksi-saksi Allah di langit, sementara kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi. Di dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan wal mu'minun syuhada Allah fil ard.
Orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Beliau juga mengatakan, Inna lillahi malaikatan tantiku ala alsinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyar. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berbicara melalui lisannya manusia, berbicara tentang orang lain, kebaikan atau keburukan. Jadi hadis ini umum ya. Jadi kalau ada orang mati lalu dipuji oleh manusia, yang saya tahu dia adalah orang baik, yang saya tahu dia adalah orang yang beriman, yang kami tahu dia adalah cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini insyaallah ahlul jannah. Tapi kalau ada orang mati, masyarakat mengatakan yang kami tahu dia orang jahat, yang kami tahu dia orang jahat, dia tidak mau mengamalkan agama Allah, jauh dari Allah, menghalang-halangi orang dari agama Allah, berarti ini na'udzubillah ahlun nar. Karena diterangkan di sini manusia adalah saksinya Allah yang ada di bumi. Diterangkan juga tadi di sini bahwa malaikat yang berbicara itu melalui lisannya manusia. Jadi yang berbicara itu malaikat melalui lisannya manusia untuk memuji seseorang atau mencela seseorang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua sahih melalui jalan Abul Aswad Ad-Daili. Ya. Beliau mengatakan ataitu al-Madinata wa qad waqa'a biha maradun wa hum yamutuna mautan dari'an fajalastu ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu famarrat janazatun fa'uthniya khaira. Aku waktu itu datang ke kota Madinah dan di sana ada penyakit yang menyebar sehingga banyak orang mati. Lalu aku duduk di sampingnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat dan orang-orang memuji jenazah itu. Lalu sahabat Umar mengatakan wajib. Lalu aku bertanya, ma wajabat ya Amirul Mukminin? Apa yang wajib wahai Amirul Mukminin? Lalu sahabat Umar menukil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah. Orang Islam mana saja yang ketika dia mati ada 4 orang yang bersaksi bahwa dia adalah orang baik, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi di sini ada angkanya 4. 4 orang bersaksi bahwa dia adalah orang baik, berarti dia ahlul jannah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thalatha, bagaimana kalau cuma 3 ya Rasulullah? Qala wa thalathah, walaupun cuma 3. Lalu kami bertanya lagi wathnan, bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Qala wathnan, walaupun cuma 2. Tsumma lam nas'alhu fil wahid. Kemudian kami tidak tanya kepada beliau kalau cuma 1. Jadi walaupun yang bersaksi cuma orang 2, bahwa ini adalah orang baik, yang kami tahu dia adalah orang baik. Ya, Allah memasukkannya ke dalam surga. Yang penting iman ya, karena iman itu syarat. Kalau orang kafir walaupun sak dunia bilang dia baik, ya tetap di neraka selama-lamanya, karena dia belum punya syarat untuk masuk ke dalam surga. Hadis yang ketiga, hadis yang terakhir, hadisnya sahih, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abyati jiranihil adnayin annahum la ya'lamuna minhu illa khaira illa qala Allah tabaraka wa ta'ala qad qabiltu qawlakum aw qala bi syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Dia adalah seorang muslim yang mati, lalu ada 4 ya, ada 4 daripada tetangga-tetangga dekatnya. Nah di sini ada kata-kata tetangga dekat.
Jadi ada 4 rumah daripada tetangga-tetangga dekatnya. Artinya tetangga dekat itu yang tahu tentang dia. Tetangga kan tahu tetangganya kan, tetangga dekat tahu ini keluarnya kapan, masuk rumahnya kapan, temannya siapa, kumpulnya siapa, ke masjid atau tidak, orang baik atau tidak, tetangga tahu. Jadi ada 4 tetangga yang rumahnya adalah rumah terdekat dari dia, yang mana tetangga yang 4 ini mengatakan bahwa aku tidak mengetahui tentang dia kecuali baik. Yang aku tahu dia itu orang baik. Dia Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Kalau suaminya itu rajin ke masjid, istrinya juga memakai jilbab yang syar'i, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, suka bantu orang, tidak suka ganggu orang, wajahnya berseri-seri. Yang kami tahu dia adalah orang yang baik. Maka Allah berfirman, aku terima ucapan kalian, aku terima persaksian kalian, dan aku ampuni dosa dia yang kalian tidak tahu. Subhanallah. Wahai tetangga 4 orang, yang kamu tahu tentang dia itu persaksianmu, aku terima. Sementara keburukan dia, dosa dia yang kamu tidak tahu, aku ampuni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah bukti betapa Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini persaksian yang keluar dari lubuk hati yang terdalam, bukan persaksian yang merupakan rekayasa. Karena sekarang ini ada persaksian rekayasa, kepingin ngamalkan hadis ini, cuman caranya keliru. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, orang ini baik ya, baik ya, baik, oh ya, baik. Ya bukan gitu maksudnya. Gak perlu gitu-gitu itu. Kan sekarang banyak gitu kan. Ya, bagaimana orang ini baik ya, baik. Iya, baik. Enggak usah gitu. Ya Allah Maha tahu. Maksudnya di sini adalah persaksian dari lubuk hati yang terdalam. Memang yang saya tahu dia itu orang baik. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan qaid, memberikan ikatan kepada tetangga terdekat yang tahu siapa dia, orang baik atau tidak baik. Tetangga itu tahu. Iya kan? Jadi bukan persaksian rekayasa. Jadi tidak perlu kita pakai rekayasa kayak gitu. Jadi sak dunia muji-muji dia, ya Allah Maha tahu. Kalau pujiannya pujian yang enggak benar. Ya, itu tentang pujian manusia kepada orang mati. Mudah-mudahan nanti kalau kita mati, manusia juga menyebutkan kebaikan-kebaikan tentang diri kita. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, sebenarnya saya sudah menyiapkan jawaban cuman lupa. Dan ketika di rumah saya ingat, dan sekarang ini insya Allah akan saya jawab tentang apakah semua orang di kuburan nanti bakal terkena himpitan alam kubur. Apakah benar semua orang, iman, kafir, semuanya terkena himpitan alam kubur? Ada beberapa hadis yang sharih dan sahih, yang secara tegas dan sahih dari Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama diriwayatkan melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil qabri daghtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya di kuburan itu ada himpitan. Kalau sekiranya ada satu orang yang bisa selamat daripadanya, maka yang selamat itu adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ada himpitannya. Kalau ada orang bisa selamat, yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang terkenal. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahmatullah alaih di dalam musnadnya. Al-Iraqi di dalam Takhrij Ihya mengatakan isnaduhu jayyid.
Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala mengatakan isnaduhu qawi, sanadnya kuat. Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah mengatakan setelah dikumpulkan riwayat-riwayat hadis ini dengan syawahid-syawahidnya, dengan jalan-jalannya, kesimpulannya adalah sahih bila raib. Hadis ini sahih tanpa ada keraguan. Demikian pula yang mentahqiq Musnad Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'adz wafat. Beliau bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu." Ini Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orang yang arsy itu goncang karena dia. Satu-satunya orang yang harus bergoncang karena dia itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dan dibuka untuknya pintu-pintu langit dan bersaksi untuknya 70.000 malaikat. Sekarang ini dia sedang dihimpit oleh kuburnya, tapi kemudian dibuka lagi himpitan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam As-Sunan, dan An-Nasa'i mendiamkannya, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu. Ada seorang anak kecil, sobiyan, anna sobiyan dufin, anak kecil mati dikubur. Anak kecil ya, sobi itu kecil, ya balita kurang lebih, yang jelas belum baligh. Anak kecil mati. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadas sabi." Kalau ada satu orang bisa selamat dari himpitan kubur, maka anak inilah yang selamat. Jadi artinya semua hadis ini menjelaskan bahwa himpitan di kubur itu ada. Orang beriman atau tidak beriman semuanya terkena himpitan itu. Hanya saja di dalam menjelaskan hadis ini para ulama berbeda pendapat. Syarahnya bagaimana ini? Pendapat yang pertama adalah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Abul Qasim As-Sa'di rahimahullahu taala, la yanju min dhaghtatil qabri salihun wala talihun غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى الانفساح له. Tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan kubur, orang soleh ataupun orang yang toleh. Soleh dan toleh, beda kan? Beda apanya? Huruf pertamanya aja, ini soleh pakai shot, ini toleh pakai to. Itu artinya beda 180 derajat. Orang soleh, orang baik, orang toleh, orang jahat. Itu bahasa Arab, makanya kalau baca jangan keliru. Rabbi habli minat tolihin. Wah, itu bahaya nanti, ya Allah karuniakan kepada hamba anak yang jahat. Termasuk ni'mah dan niqamah. Ni'mah, niqamah. Ini ain, ini qaf, beda 180 derajat. Ni'mah, nikmat. Niqmah, bencana. Ya, tidak ada yang selamat dari himpitan kubur, orang soleh atau orang toleh. Hanya saja bedanya antara muslim dengan kafir. Kalau orang kafir, himpitan itu terus menerus. Himpitannya terus menerus. Kalau orang yang saleh, orang yang beriman,
Orang yang muslim maka himpitannya cuman ketika pertama diturunkan saja. Pertama masuk kuburan itu dihimpit, setelah itu ya dibuka lagi himpitannya. Jadi cuman sebentar saja ketika awal masuk kuburan. Namun jangan kemudian pikiran kita jalan. Kalau gitu enak enggak dikubur ya. Ya. Kalau mati di laut bagaimana? Kalau mati ya apa? Dimakan oleh binatang, enggak kena himpitan. Enggak, ini alam kubur, bukan kuburannya kita lihat. Karena kalau kuburannya kita lihat coba digali nanti di Kasin atau di Samaan, ya tetap enggak berubah. Alamnya, alam kubur, arwahnya, rohnya, bukan jasadnya, rohnya. Tapi dampak sampai ke jasad. Jadi walaupun jasadnya sudah enggak ada, tetap dia merasakan ini. Jadi jangan dikira nanti bagaimana kalau orang itu ditaruh di kamar mayat sekian lama, berarti enggak kena himpitan lama dia, karena enggak dikubur-kubur. Enggak, alamnya alam lain sudah, alam kubur. Kemudian Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullahu taala menjelaskan kenapa kok semuanya kena. Sababu hadha ad-daghat annahu ma min ahadin illa waqad alamma bidammin ma fatudrikuhu hadhihi ad-daghtah jazaa laha thumma tudrikuhu ar-rahmah. Sebabnya himpitan ini karena tidak ada seorang pun dari manusia melainkan pasti pernah berbuat dosa. Maka himpitan ini sebagai balasannya, setelah itu dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini untuk membersihkan. Karena kita tidak mungkin masuk surga kalau belum bersih. Musibah di dunia untuk membersihkan. Masih belum bersih, dibersihkan lagi di kuburan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dihimpit, tapi himpitannya adalah himpitan kasih sayang. Tusibu dhammatul qabri lil mu'minin as-salihin walakinnaha dhammatu rifqin wa hanan. Laisa fiha adha wala alam. Ammal muslimun al-'asun fatashtaddu 'alaihim sukhtan bihasabi kathrati dunubihim wa su'i amalihim. Himpitan kuburan bagi orang yang beriman, orang yang soleh ini ada, tapi himpitannya adalah himpitan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tidak ada rasa sakit, tidak ada gangguan di sana. Adapun orang Islam yang ahli maksiat, maka dihimpit memang terasa sakit, tergantung kadar dosanya dan tergantung keburukan amal perbuatannya. Jadi pendapat yang kedua adalah ada yang mengatakan semua orang dihimpit, tapi kalau orang beriman, orang soleh, ketika dihimpit itu ibaratnya seperti seorang ibu ketika merangkul anaknya. Nah, ibu ketika menghimpit anaknya, sakit enggak anaknya? Enggak, tambah senang, merasakan kasih sayang, merasakan cinta, merasakan kehangatan seorang ibu. Jadi memang ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, memang semua orang tanpa kecuali dihimpit dan menyakitkan. Tapi kalau orang beriman, orang baik, sebentar saja. Setelah itu dibuka lagi. Hanya untuk membersihkan dari dosa yang belum sempat terampuni atau belum sempat dia taubat. Pendapat yang kedua, iya dihimpit, tapi himpitan yang tidak menyakitkan, himpitan yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, seperti seorang ibu yang merangkul anaknya. Wallahu a'lam. Itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah hari Rabu depan kalau tidak ada halangan, kita akan bahas tentang iman kepada hari akhir, mulai dari tanda-tanda kiamat sampai kiamat, bagaimana proses-proses hari kiamat. InsyaAllah mudah-mudahan kajian seperti ini bisa menambah keimanan kita. Allahumma amin.
apakah hadis berkaitan dengan celaan kepada orang yang sudah meninggal boleh dijadikan dalil bolehnya menghibah orang yang sudah meninggal atau belum? Karena apa ini? Yang jelas ada hadis yang sahih dan sharih yang melarang kita mencaci orang mati. Jadi memang tadi seakan-akan ya, ketika ada jenazah lewat mereka menyebut keburukan, Nabi mengatakan wajibat, seakan-akan Nabi kan menyetujui kan, berarti nggak apa-apa menghibah orang mati. Memang seakan-akan begitu. Tapi ada hadits yang lain yang sahih dan sharih yang melarang kita mencaci maki orang mati. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kau caci maki orang mati karena mereka sudah menghadap kepada Allah untuk mendapatkan balasan dari semua perbuatan mereka. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada sabda Nabi udzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang sudah mati. Kecuali ghibah-ghibah yang dibolehkan ya. Karena ada ghibah-ghibah yang boleh kan untuk kepentingan menjelaskan kesesatannya supaya umat tidak tidak mengikuti kesesatannya dan semisalnya. Ada nanti perincian ghibah-ghibah yang boleh dan itu pun kita menjelaskannya dengan keikhlasan. Tidak ada unsur dendam, sakit hati, hawa nafsu dan juga seperlunya saja. Bagaimana jika ada orang yang meninggal dunia yang selama dia hidup selalu istiqomah sholat, tetapi pada saat-saat akhir hidupnya dia meninggalkan sholat, umpama sholat maghrib dikarenakan sakitnya dan dia hanya meninggalkan satu waktu itu saja, apakah dia mati dalam keadaan muslim atau kafir dan apakah kita mensolatinya atau tidak? Nah ini meninggalkan sholatnya sengaja atau tidak? Karena orang sakit itu keadaannya tidak sama dengan orang sehat. Mungkin dia itu tidak ada niat meninggalkan, tapi karena pengaruh obat sehingga dia itu kadang disuruh sholat tidak mau, karena pengaruhnya obat di luar kesadarannya. Jadi kita jangan keburu-buru menvonis ya, karena realita yang kita dapatkan orang sakit tidak sama dengan orang sehat. Kalau orang sehat seperti kita sekarang disuruh sholat, kamu sholat, enggak saya tidak mau sholat, ya sudah kafir. Kalau itu satu sholat pun kafir. Itu menurut sahabat, ijma' sahabat semuanya. Bagaimana diterangkan oleh Ibnu Hazm. Bahkan Syekh bin Baz juga berpendapat seperti itu. Satu sholat kafir. Tapi kalau orang sakit keadaannya lain. Karena mungkin dia kena pengaruh obat. Ya, ketika disuruh sholat, tidak mau. Tidak mau bukan dari dirinya, tapi dari pengaruh obatnya. Sudah terpengaruh, sudah di luar sadaran. Jadi jangan keburu-buru. Ya, jangan keburu-buru menvonis orang kafir dalam kasus seperti ini. Dalam kasus seperti ini. Ya, Ustadz, apakah boleh saya menghindari orang yang lisannya tajam dan akhlaknya buruk karena orang tersebut suka ghibah atau rasan-rasan? Dan apakah boleh saya melarang keluarga saya untuk tidak bergaul? Melarang untuk bergaul mestinya kan? Melarang untuk bergaul dengan orang tipe seperti ini. Mohon solusinya untuk menghadapi orang seperti di atas. Ya. Memang realita dalam kehidupan ada manusia-manusia model gitu. Sukaannya ghibah, ya rasan-rasan. Ya kita hindari memang supaya kita enggak terpengaruh. Karena kalau ada orang ghibah dan kita mendengarkan, menikmati, sama. Berarti kita ridho kan? Berarti kita setuju. Ar-radhi kal fa'il. Orang yang ridho sama dengan pelaku. Jadi dihindari saja. Cuman karena dia adalah muslim, ya kita kalau ketemu tetap memberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya seperlunya aja. Kalau bisa dinasehati lebih bagus lagi. Disadarkan, didoakan, Masya Allah. Dan orang yang ghibah, orang rasan-rasan itu rugi. Sampai-sampai diibaratkan oleh para ulama seperti orang itu punya ketepel besar, ya, dia menepelkan kebaikan-kebaikannya ke sana kemari. Nah,
dibuang ke sana kebaikannya, dibuang ke sana kebaikannya, habis kebaikannya. Kan juga Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelaskan orang yang bangkrut kan seperti itu kan. Mungkin saja dia amalannya banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya dan yang lainnya, tapi juga kedolimannya banyak, diantaranya adalah suka riba, suka fitnah. Akhirnya hari kiamat yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan dia untuk melunasi kedolimannya diberikan bulan. Ternyata belum lunas. Kebaikannya sudah habis, belum lunas. Nah, yang terjadi adalah dosa orang-orang yang didolimi diambil, diberikan dia. Jadi dia yang mula-mula kebaikannya amat sangat banyak, sekarang kebaikannya habis, dosanya tambah banyak. Tsumma turiha fi finnar, lalu dilempar ke neraka. Itu orang muflis, bangkrut. Naudzubillah. Adapun kita, kalau kita dirasani orang, diribah orang, memang dari sisi manusiawi kita tidak suka. Tapi kita juga harus pintar-pintar menghibur diri. Di antaranya adalah, oh berarti ini mendapat kiriman ganjaran gratis. Gak katik lapo-lapo oleh kiriman ganjaran, turu oleh kiriman ganjaran. Jadi ibaratnya kita punya rekening, antum punya rekening, tiap hari ada orang transfer 1 juta, mau ndak antum? Nah, ini juga transfer kebaikan itu ditransfer ke kita terus. Sehingga para salafus saleh dulu kalau diberitahu si fulan menggibah kamu, oh iya, bentar ya, ini buah-buahan kirimkan ke dia. Kamu bilang aja saya tidak bisa balas memberikan kebaikan saya kepadamu. Saya cuma bisa balas memberi buah-buahan saja. Iya, seperti itu. Makin banyak orang yang riba, berarti semakin memakai ganjaran ini. Itu. Walaupun kita tidak mengharapkan, tapi kita juga harus bisa menghibur diri kita seperti itu. Riba berarti dapat kiriman ganjaran. Sehingga ada seorang salafus soleh mengatakan, kalau saya mau riba orang, saya akan riba ibu saya sendiri. Lah kenapa? Lah kok enak ganjaran saya berikan ke orang lain, saya berikan ibu saya apa? Kalau saya mau riba, saya riba ibu saya aja. Biar apa? Biar kebaikan saya pergi ke ibu saya. Kalau saya hibah orang rugi, enak ya tak kirimi ganjaran. Iya. Bagaimana hukumnya nyetrum ikan? Apakah diperbolehkan? Setrum tersebut digunakan untuk membuat ikan-ikan menjadi terkejut dan pingsan lalu dijaring, mohon penjelasan. Ini orang gini kalau mati ikan seneng ini. Ini kalau mati ikan seneng ini. Alhamdulillah. Sing biasanya trum wis bongko. Ya. Salah satu buku fulan ada yang berjudul kalau tidak salah tidak ada adab kubur. Bagaimana penjelasannya? Nah, itu kesulitan ekonomi itu. Itu faktor ekonomi itu. Jadi ternyata tidak ada adab kubur. Ternyata akhirat tidak kekal. Ternyata Nabi Adam dilahirkan, itu kesulitan ekonomi itu. Jadi cari penghasilan. Itu faktor ekonomi itu. Faktor ekonomi itu intinya ya. Dan sudah dibantah, bantahannya banyak. Bagaimana dengan ucapan sebagian orang yang suka memuji orang yang sudah meninggal dengan pujian wali? Apakah juga masuk surga? Akan tetapi ada juga yang membicarakan keburukannya. Ya, walaupun tadi itu pujian ya, cuman kita jangan terkecoh oleh pujian. Karena masyarakat kita ini ya, tadi kan disebutkan ya, yang memuji adalah orang yang kenal dia, yang memuji adalah orang yang beriman, berarti orang yang paham. Jadi bukan masyarakat awam yang tidak paham. Karena kalau masyarakat awam ataupun orang tersesat model apapun dianggap wah luar biasa, baik orang ini sakti, wali, macam-macam. Orang awam gitu, dan nggak dinilai orang awam itu. Orang ngerti agama yang paham orang ini baik atau tidak. Karena wali ada dua, ada walinya Allah, ada walinya setan.
Kalau walinya Allah itu yang taat kepada Allah, ngikuti Al-Quran, ngikuti sunnah, ya, membela Islam, tidak nyeleneh-nyeleneh, tidak aneh-aneh, itu wali Allah. Kalau ini aneh, ya, malah menentang Al-Quran, mengkritisi Al-Quran, kemudian juga melanggar sunnah, memerangi sunnah, membela orang kafir untuk menghancurkan Islam. Ya, berarti kita yakin, hakul yakin dia adalah wali. Waliyus syaitan. Walinya setan. Walinya setan berarti. Orang kayak gitu kok walinya Allah. Kok enak. Sementara masyarakat awam enggak dinilai. Masyarakat awam enggak dinilai. Masyarakat awam itu jangankan orang-orang gitu, ya, yang punya pabrik rokok terbesar saja non muslim mati ya ditahlili. Non muslim ditahlili apa ini? Ada ndak? Pernah kan? Iya. Dan non muslim ditahlili apa ini? Ya. Ustadz, bagaimana jika ada perampok yang di akhir hayatnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Sudah tobat atau belum? Sudah tobat atau belum? Kalau belum tobat, sinetron ini. Sinetron ini, tidak mungkin. Mengucapkan la ilaha illallah itu tidak gampang. Orang jahat tidak mungkin, kecuali kalau tobat. Kalau tobat, Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, mantan perampok. Al-Fudail ibnu Iyad, seorang tabi'in, ulama tabi'in, mantan perampok. Top, perampok yang top. Sehingga kalau ada orang lewat itu di kampungnya Fudail enggak berani. Wah, enggak berani kami lewat sana, ada Fudail di sana. Terkenal. Sampai pada suatu malam dibuka pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dia ini perampok tapi hatinya masih baik. Sehingga hidayah sampai. Pada suatu malam ketika dia mau berbuat jahat kepada seorang perempuan, ya, tiba-tiba dia mendengar ada orang ngaji surat Al-Hadid sampai ayat yang berbunyi alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya, maknanya, ya, makna bebasnya itu apa, belum datang waktunya untuk taubat. Kapan kamu taubat? Jangan menunda-nunda taubat. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala merasa seakan-akan ayat ini turun untuk beliau. Waduh, kena saya ini. Subhanallah, inilah hidayah itu kalau sudah datang ada saja sebabnya. Langsung beliau merasa, wah, saya kena ini. Saya disuruh taubat ini. Dalam keadaan sudah seperti itu, ada rombongan yang mau lewat mengatakan, jangan lewat sana. Di sana ada Fudail, kami takut, ya perampok. Wah, tambah gemeter ya. Waduh, saya tiap hari kayak gini ya, nakut-nakuti orang. Sudah, kalau gitu saya harus taubat sekarang juga. Saya harus taubat sekarang juga. Dan di antara syarat taubatnya saya hijrah ke Mekah. Sudah, taubat-taubatan itu hijrah ke Mekah. Dulu enak, ke Mekah tidak pakai ngurus paspor, tidak pakai visa, langsung tinggal naik onta aja sampai ke Mekah. Sekarang repot, visa, paspor, macam-macam. Ya, berangkat ke Mekah, sudah umroh di sana, taubat kepada Allah, nangis, menuntut ilmu terus, ibadah. Taubatnya sungguh-sungguh. Akhirnya jadi ulama besar, masya Allah. Al-Fudail ibnu Iyad, siapa yang kenal dengan Al-Fudail? Bahkan dia punya anak yang masya Allah, yang kata para ulama anaknya lebih afdal dari bapaknya. Anaknya bernama Ali bin Al-Fudail. Wah, anaknya luar biasa, masya Allah. Termasuk anaknya ini kalau membaca Al-Quran sangat tersentuh, nangis kalau membaca Al-Quran. Bahkan anaknya yang bernama Ali tidak pernah bisa baca surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah, tidak bisa baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Al-Qari'atu mal qari'ah. Wah. Kalau baca dua surat ini pingsan. Karena membayangkan bagaimana kedahsyatan
hari kiamat. Dan bahkan meninggal dunianya pun karena mendengarkan Al-Quran ketika sholat subuh. Bapaknya jadi imam, dia jadi makmum, bapaknya baca surat Yasin sampai ayat yang berbunyi in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ya, hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kalinya, manusia bangkit dari kubur menghadap kepada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, langsung plek pingsan, tidak sadar sampai akhirnya meninggal dunia. Al-Fudail ibn Iyad orangnya jarang senyum karena mungkin ingat dosa-dosanya dulu ya, jarang senyum, orang suka muram, ingat dosa-dosanya dulu. Tapi ketika anaknya mati malah senyum. Orang-orang tahu, wahai Abu Ali, Anda biasanya jarang senyum, sekarang kok malah senyum? Dia bilang, ya saya senang anak saya mati dalam keadaan baik. Husnul khotimah insyaallah, mudah-mudahan. Itu perampok yang sudah tobat. Tapi kalau perampok belum tobat, belum apa, mati la ilaha illallah, ya sinetron. Ya, itu dulu aja, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah menutup umur kita dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.